Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Anir Septiana, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan bahas materi singkat tentang ciri umum dan klasifikasi hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama materi berikut ini. Hewan merupakan organisme atau makhluk hidup yang dapat kita jumpai pada berbagai tempat. Ada berbagai jenis hewan yang hidup di darat, di dalam air, di daerah tropis maupun subtropis, dan bahkan di daerah gurun yang sangat kering maupun daerah kutub yang sangat dingin. Hewan juga memiliki cara hidup bermacam-macam. Ada yang hidup sebagai individu yang mandiri, dan ada pula yang hidup menumpang pada organisme lainnya sebagai parasit. Ada juga yang hidup dengan soliter, dan ada yang berkelompok. Ada hewan yang memakan tumbuhan, memangsa hewan-hewan lain, dan ada juga hewan yang memakan keduanya. Namun demikian, hewan-hewan tersebut memiliki ciri-ciri umum yang sama, sehingga mereka dikelompokkan ke dalam satu kelompok kelas. Adapun ciri-ciri umum yang dimiliki oleh hewan, diantaranya yang pertama, berupa organisme eukariotik dan multiseluler. Yang kedua, bersifat heterotrof, yaitu mendapatkan energi dengan memangsa organisme lain. Yang ketiga, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Yang kelima, berproduksi dengan cara yang khas, yaitu secara kawin atau seksual. Namun, ada beberapa juga jenis hewan yang dapat bereproduksi secara aseksual. Yang keenam, sebagian besar hewan memiliki otak dan sistem syaraf. Dan yang ketujuh, hewan merupakan organisme yang aktif bergerak atau motil. Ciri-ciri umum hewan juga sangat berkaitan dengan klasifikasi hewan-hewan tersebut ke dalam berbagai takson. Dengan mengetahui ciri-ciri umumnya, kita bisa menentukan dengan mudah apakah suatu organisme yang kita temui termasuk hewan atau termasuk organisme lain. Sekarang, mari kita cermati uraian-uraian berikut. Masuk pada klasifikasi hewan. Kingdom Animalia atau dunia hewan oleh para ahli zoologi dikelompokkan menjadi hewan invertebrata dan vertebrata. Pengelompokan ini didasarkan pada ada dan tidaknya tulang belakang. Hewan juga bisa dikelompokkan berdasarkan habitatnya. Ada yang hidup di darat atau terestrial dan ada yang hidup di air atau akuatik. Namun demikian, kelompok-kelompok tersebut bukan merupakan klasifikasi ilmiah. Klasifikasi dan pemberian nama ilmiah hewan secara internasional diatur dalam Kode Internasional Tata Nama Hewan. Di bawah kategori kingdom, dunia hewan dibagi ke dalam beberapa filum. Dalam pembahasan berikut, untuk mempermudah pembelajaran kita akan bedakan kingdom Animalia ke dalam dua kelompok besar, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Yang pertama, invertebrata. Invertebrata merupakan nama yang digunakan untuk menyebut kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Kata ini berasal dari bahasa Latin in yang artinya tanpa dan vertebrae artinya tulang belakang. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang jumlahnya sangat besar, terdiri dari berbagai filum, yaitu filum Porifera, filum Cnidaria atau Coelenterata, filum Platyhelminthes, filum Annelida, filum Nemathelminthes, filum Mollusca, filum Arthropoda, dan filum Echinodermata. Yang kedua ada vertebrata. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang bertulang belakang. Berbeda dengan kata invertebrata yang bukan merupakan kategori takson, kata vertebrata merupakan salah satu kategori takson di dalam filum Chordata, yaitu sebagai subfilum. Ciri khas filum Chordata adalah memiliki notochorda atau chorda dorsalis yang merupakan penyokong tubuhnya. Chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu Cephalochordata, yang dimana notochorda hanya di bagian kepala saja, dan ada Urochordata atau tunicata, di mana notochordanya hanya dalam ekor atau pada larvanya saja. Dan pada vertebrata, notochorda membentuk aksis tubuh. Subfilum vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dari dalam tubuhnya yang terbuat dari bahan tulang rawan atau tulang sejati. Chorda dorsalis membentuk aksis tubuhnya dengan membentuk vertebrae yang tersusun dari overlapping antara satu dengan yang lainnya. Sistem syaraf dorsal membentuk saluran, otot kompleks, berdarah merah, dan memiliki 2 pasang alat gerak. Terdapat beberapa kelas dalam filum Chordata. Di antaranya, yang pertama ada kelas Fishes, yang kedua ada kelas Amphibia, yang ketiga ada kelas Reptilia, yang keempat ada kelas Aves, dan yang kelima ada kelas Mammalia. Sekian materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat.